Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurman, SPD, MPD, calon guru penggerak Angkatan 7, SMP Negeri 5 1 Atap, Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu indikator terwujudnya merdeka belajar tergambar dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berpihak pada murid ini menjadi pelabuhan pamungkas yang harus dicapai melalui berbagai faktor pendukungnya, juga sebagai proses yang menuntut keaktifan dan kerjasama semua pihak. Paling tidak ada 4 hal utama yang menjadi penopang terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pemahaman bersama pada pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar filosofisnya, guru, lingkungan, dan strategi pembelajaran. Yang pertama, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bahwa sebelum negara Indonesia ini merdeka, Ki Hajar Dewantara sudah menggaungkan satu konsep pendidikan yang memerdekakan dan memberikan kebebasan kepada murid. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik, agar dalam garis-garis kodratnya, pribadinya, serta berpengaruh lingkungan mendapatkan kemajuan hidup, lahir, batin. Adapun maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan pengertian dan maksud pendidikan tersebut, harus tumbuh pemahaman yang sama di antara guru dan orang tua, bahwa pendidikan tidak bermaksud menciptakan peserta didik sesuai dengan yang kita inginkan, layaknya memahat batu untuk menjadi sebuah patung. Akan tetapi pendidikan hanya menuntun agar anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Ibaratnya seorang petani yang menanam benih di ladang. Seorang petani yang menanam benih berkewajiban memelihara dan merawat tanaman itu sesuai dengan kodrat benih itu sendiri. Jika yang ditanam adalah jagung, pemeliharaan dan perawatannya pun sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya jagung itu sendiri. Ini artinya bahwa seorang guru sebagai pendidik bertugas menuntun para muridnya untuk dapat belajar sesuai dengan potensi yang ada dalam diri murid itu sendiri dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya.
artinya harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Jika semua murid dituntun dengan semestinya, mereka akan merasakan bagaimana pembelajaran yang dilaluinya dengan jiwa yang merdeka, dengan jiwa penuh kegembiraan, dengan jiwa penuh kebahagiaan dalam proses yang memerdekakan dan bertujuan memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan inilah yang kelak akan menggerakkan mereka secara otomatis untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah guru. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai landasan filosofi pendidikan, faktor penting dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid adalah guru. Guru merupakan ujung tombak dan nahkoda yang memegang peran penting bagaimana membawa para muridnya dalam sebuah kapal yang besar bersama dan bernama pembelajaran. Untuk bisa melaksanakan peran pentingnya tersebut, seorang guru haruslah perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kelima nilai tersebut bisa jadi sudah dimiliki oleh semua guru. Tinggal bagaimana menajamkannya dengan terus meningkatkan terhadap perubahan baru yang positif. Aktif bekerjasama dengan rekan sejawat dalam mengatasi permasalahan pembelajaran. Kreatif dalam memilih metode, kreatif dalam memilih media, dan kreatif dalam membuat bahan pembelajaran serta mendesain pembelajaran yang lebih mengaktifkan para murid. Selain kelima tersebut, penting pula bagi guru untuk dapat berperan aktif sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu mendorong kolaborasi dengan sesama guru, menjadi coach atau pelatih bagi guru yang lain yang membutuhkan, mendorong dan aktif dalam komunitas praktisi, dan berusaha mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan pembelajaran ini berpihak pada murid. Lingkungan yang dimaksud di sini secara spesifik adalah sekolah, yang menjadi ladang tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan. Lingkungan ini harus menjadi ladang subur dan kondusif maksudnya bagi para murid yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk itu diperlukan penataan terbaik bagi lingkungan. Penataan tersebut harus dilakukan dengan berbagai langkah. Yang pertama, tentunya harus merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid. Kerja sama dan kolaborasi semua pihak dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi. Adanya budaya positif sekolah yang tercipta melalui disiplin positif di setiap kelas dan kesempatan ataupun kesepakatan bersama antara guru dan murid yang dilaksanakan secara konsisten. Dalam hal ini, guru harus memiliki fungsi kontrol sebagai manajer yang dapat menjalin hubungan baik dengan murid. Lebih banyak mengarahkan murid mengenal berbagai konsekuensi atas tindakan-tindakannya, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid, dan menunjukkan keteladanan yang konsisten. Dan ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro tentang
Filsafahnya ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Yang keempat adalah strateginya. Sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Ada dua strategi yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran diferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Sementara dalam pelaksanaannya, semua murid akan merasakan bahwa lingkungannya mengundangnya untuk belajar. Semua kebutuhan murid terakomodasi, dan murid dengan karakteristik yang berbeda dapat merasakan berada di kelas yang sama dengan guru yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi berproses dan berkreasi dengan cara yang berbeda. Sedangkan pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Demikianlah pemaparan pada modul 1.1.A.6 tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.